Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersama Umma Iman membangun generasi Qurani. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak yang hebat dan solih-solihah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan hitungan 1, 2, 3. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, masih tetap bersama saya yaitu Bapak Rahmatullah yang tentunya kita akan belajar materi pendidikan agama Islam kelas 4 yaitu yang berjudul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang pertama. Di mana iman secara bahasa itu berasal dari kata amana yang memiliki arti tasdik, yaitu membenarkan atau mempercayai. Sedangkan pengertian iman secara istilah adalah tasdiku bil qalbi wa qaulu bil lisani wa amalu bil arkani, yang artinya diyakini dan dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Maksudnya adalah kita harus meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa satu-satunya zat yang patut kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah kita yakin dalam diri kita, kemudian kita ikrarkan dengan lisan, yaitu dengan berkata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kita berikrar, maka kita tentunya diwajibkan untuk mengamalkan apa yang diperintah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman itu tentunya disebut sebagai mukmin. Jadi, pengertian iman kepada Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang wajib disembah, dimohon, ditaati, dan dijauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pencipta alam semesta. Allah itu juga menciptakan langit beserta segala isinya. Bahkan manusia pun merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu sepatutnya lah kita itu harus mengenal lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada 3 cara untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama mengenal Allah melalui alam semesta, yang kedua mengenal Allah melalui Al-Quran, dan yang ketiga mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, sekarang kita akan membahas cara mengenal Allah melalui alam semesta terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala itu merupakan pencipta alam semesta. Hal ini itu tercantum di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat yang kedua yang bunyinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bukti adanya Allah Subhanahu wa taala adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Alam semesta ini itu berisi benda-benda yang sangat bermacam-macam. Terdapat benda hidup ataupun benda mati. Adapun pengertian daripada benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, tumbuh, berkembang, dan bernafas. Adapun contoh dari benda hidup itu diantaranya ada manusia, tumbuhan, maupun hewan. Sedangkan pengertian daripada benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak, tumbuh, berkembang, dan bernafas. Sedangkan contohnya yaitu seperti kursi, meja, bangunan, batu, gunung,
ataupun air. Nah, jika kita perhatikan bahwa sebuah kursi itu adalah buatan daripada manusia. Namun, manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahan dasar pembuatan kursi itu adalah berasal dari kayu, yang mana kayu tersebut tentu tidak bisa dihasilkan oleh manusia. Kayu itu berasal dari pohon, dan pohon itu sendiri tentunya ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan membahas cara mengenali Allah melalui Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang tentunya keasliannya terjaga sampai akhir zaman. Untuk itu, kita sebagai umat muslim, kita harus dapat mengimani segala apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, "Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil." Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia. Dialah memelihara segala sesuatu. Berikutnya kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu memiliki arti nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, di mana jumlah dari Asmaul Husna itu ada 99 nama. Nah, kali ini kita akan mengenal 3 nama dari Asmaul Husna. Di antaranya yang pertama yaitu Al-Basir, yang memiliki arti Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah itu berbeda dengan penglihatan manusia yang tentunya sangat terbatas. Allah Subhanahu wa taala itu mampu melihat apa saja. Tidak ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, baik itu tampak maupun yang tidak tampak, baik itu perbuatan terpuji ataupun perbuatan tercela. Semuanya tentu dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu Asmaul Husna Al-Adl, yang artinya Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala itu menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya, baik yang berkulit putih atau hitam, orang tua atau muda, perempuan atau laki, bahkan miskin atau kaya, semuanya di hadapan Allah itu sama. Yang membedakannya hanyalah keimanan dan ketakwaannya. Jika orang itu bertakwa, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan posisinya yang lebih baik, yang sangat mulia. Adapun pengertian daripada takwa secara bahasa artinya takut, sedangkan secara istilah takwa adalah mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan mengenal Asmaul Husna Al-Azim, yang memiliki arti Allah Maha Agung. Di dunia ini tidak ada yang pantas diagung-agungkan selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membutuhkan pertolongan dari siapapun. Berbeda dengan manusia yang tentunya saling membutuhkan satu sama lain dan bahkan sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala itu maha agung dengan segala ciptaannya yang sangat-sangat luar biasa. Untuk itu sepantasnya lah kita itu harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji, berzikir hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Anak-anak yang hebat dan suleh-sulehah, demikian tadi pembahasan iman kepada Allah dan cara mengenalinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.